bagaimana menemukan kekuatan. Percayalah akan kasih Bapa. Bukankah Dia Bapa yang mengasihi kita? Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang khawatir tentang apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, apa yang harus mereka pakai, dikatakan oleh Yesus bahwa itu adalah bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Mereka gak punya Tuhan, mereka gak punya iman, makanya mereka khawatir. Tapi kalau kita mengaku orang percaya, kita punya Bapa di sorga yang tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bedakan kemauan dan kebutuhan. Tuhan kasih yang kita perlu. Kalau kita percaya kepada kasih Bapa, kita yakin bahwa kita gak akan kekurangan. Saya dan suami sayang sama anak-anak kami. Sebelum mereka minta makan, saya sudah siapkan makanan. Sebelum mereka minta apapun, biasanya saya selalu tanya, what do you need? Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti pelihara kita, Dia peduli sama kita. Matius 7 ayat 11 bilang gini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tuh mungkin udah gemes sama kita ya. Kalau kita yang manusia yang jahat aja bisa memberikan pemberian yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Masa sih Bapa gak kasih kita yang baik? Gitu loh kira-kira. Iman percaya kita sama Tuhan adalah ukuran seberapa baik kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Karena saya terbiasa besar tanpa figur ayah dan ibu di dekat saya. Tuhan itu jadi tempat pelarian saya dan Dia jadi Bapa saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, I cannot live without you. Gimana aku bisa hidup tanpa Engkau Tuhan? Percayalah akan kasih Bapa. Tuhan tuh sayang sama kita. Lebih daripada orang tua kandung kita. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Tuhan kirim saya seorang papa angkat, ya panggil Daddy. Dia tinggal di Sydney, Australia. Orangnya baik, murah hati. Meskipun bukan anak kandung, anehnya Tuhan tuh kasih dia kepekaan untuk dia ngerti kalau saya ada butuh. Saya tuh tipe anak yang gak pernah minta-minta. Dari kecil gak pernah nuntut apa-apa sama orang tua. Gak pernah minta ini, minta itu. Dikasih ya terima. Dikasih apa aja gak pernah komplain. Aku bilang terima kasih. Dan aneh sekali, terjadi beberapa kali ketika saya punya kebutuhan yang agak besar. Tiba-tiba ayah angkat saya ini bisa WA dan tanya, kamu lagi butuh apa? Dan tiba-tiba dia bisa transfer uang. Persis seperti yang saya butuhkan. Dan saya bersyukur gini, nggak mungkin ada seorang ayah yang bukan ayah kandung bisa mengasihi kita sedemikian kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan itu ngajarin saya tentang kasihnya lewat figur ayah angkat saya. Betapa dia peduli apa yang saya butuhkan. Betapa dia ingin kasih saya yang terbaik. Sampai kadang-kadang saya yang nolak, nggak mau. Saya mau bilang gini, Bapa di sorga itu sayang kita. Tuhan tuh peduli sama hidup kita. Jangan gak bersyukur. Tentu dengan banyaknya tantangan, kebutuhan, dan sebagainya, kita mungkin takut, khawatir. Tapi mari dengar firman Tuhan. Ketika rasa takut itu datang, ingatkan jiwamu akan kehadiran Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong engkau di masa yang lalu, Tuhan sanggup tolong engkau hari ini. Sadari bahwa Tuhan sayang sama kita. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapa yang mau kasih yang terbaik buat anaknya, demikian Bapa mengasihi kita. Mari jangan jadi lemah daripada kita khawatir. Mari datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Percayalah, hidup itu lebih penting dari apa yang kita bisa makan, apa yang kita bisa minum, dan apa yang kita bisa pakai. Kalau hari ini Anda sehat, Anda masih hidup, masih bisa berkumpul bersama keluarga yang mengasihi Anda, masih punya tempat tinggal yang layak, masih bisa makan, bersyukurlah. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.